kuadrat nih. Ini kita akan bahas ini UJK kuadrat, bukan urusan data tidak normal, tapi UJK kuadrat ini karena data yang diuji kategori. Karena kalau datanya kategori yang diuji, maka masuk non-parametrik, ujinya kayak kuadrat atau K-square. Jadi distribusi data penting diperhatikan ya, kalau kita melakukan analisis bivariat ya. Karena dari distribusi data bisa menentukan uji statistik yang digunakan apakah parametrik atau non-parametrik. Oleh karena itu kita akan bahas sekarang bagaimana cara mengetahui data normal atau tidak normal. Dulu kalau itu kan dilihat dari mean median modus kan. Kalau meannya lebih kecil dari modus kan menceng kiri. Kalau meannya lebih besar dari median, lebih dari modus menceng kanan. Kalau meannya sama dengan median, sama dengan modus kan distribusi data normal. Itu cara yang paling sederhana untuk mengetahui menggunakan normal mengganti ya sama. Kalau nanti bentuknya itu kayak piramid, kayak bersih, kayak maka disimpulkan distribusi datanya normal. Itu cara pertama. Cara kedua menggunakan skewness dan standar error. Nah, nanti nilai skewness di yang ketiga pakai uji Kolmogorov-Smirnov ya. Uji Kolmogorov-Smirnov tiga cara ini ya. Cara pertama pakai kurva, cara kedua dan ketiga nanti pakai skewness dan standar error. Dan yang kedua uji Kolmogorov. Cara 2, 3 itu satu perintah ya. Kalau cara satu perintah yang lain. Jadi kita pertama yang cara pertama dulu. Kemudian yang kedua, cara 2, 3, satu perintah. Oke, kita sekarang berarti ke SPSS sekarang. Kita SPSS. Kita mau praktek SPSS. Dibuka SPSS, data aslinya dibuka lagi ya, data asli. Ini sekarang baru, kalau yang sudah kebuka SPSS
Sudah tampil datanya, sudah kelihatan? Sudah, Prof. Baik, kita mulai ya cara yang pertama, yaitu untuk melihat distribusi data. Jadi distribusi data ini sekali lagi digunakan untuk hanya variabel numerik saja. Kalau variabel kategori tidak ada ketentuan untuk mengetahui distribusi data normal atau tidak normal. Jadi distribusi data normal atau tidak normal itu diperuntukkan hanya untuk yang numerik saja, variabel numerik. Nah, untuk contoh sekarang ini kan ada banyak variabel numerik ya, umur, berat ibu, AB, berat bayi, itu kan numerik. Untuk contoh saja kita mau akan lihat berat bayi ini apakah distribusi datanya normal atau tidak normal. Nah, perintahnya kita mulai ya yang cara grafik dulu. Analyze, deskriptif, statistik, terus frekuensi. Analyze, deskriptif, statistik, frekuensi. Masukkan berat bayi, contohkan berat bayi nanti ya, berat bayi, dimasukkan. Terus pilih chart ya, pilih chart. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Jadi tadi diklik chart ya, chart Recording in progress. chart diklik, kemudian diklik histogram, ini histogram, kemudian show normal kurvanya dikasih rumput, dikasih checklist. Kemudian setelah itu selesai kita continue, kemudian oke. Nah, di sini kelihatan grafiknya di bawah ya, dilihat di bawah kurvanya. Nah, ini. Di sini kelihatan kan kayak piramid kan kurvanya. Berarti dari pengamatan atau dengan cara menggunakan grafik histogram ini disebut normal ya. Distribusi data berarti normal. Ya. Oke, jadi cara pertama normal ya. Sekarang kita cara kedua pakai skewness dan cara ketiga pakai uji Kolmogorov tadi. Apakah berat bayi juga normal atau tidak ya? Oke.
analyze, renanya ya, analyze, kemudian deskriptif statistik juga. Bentar. Analyze, analyze, deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, kita sudah pernah melakukan ya untuk univariate. Univariate numerik kemarin kan explore ini. Explore, diklik explore. Kemudian variabel yang akan kita uji dimasukkan ke dependent list, yaitu berat bayi. Masuk ke kotak dependent list. Kemudian kita klik plot, ya, plot. Kita klik ya plot. Ya, di bawah statistik ada plot, kita klik. Nah, di tengah-tengahnya ada normality plot with test, itu di checklist, kasih rumput. Normality plot with test, kita kasih rumput. Ya. Oke. Sudah, kita continue. Terus oke. Nah, sekarang kita bisa lihat nilai skewness dan nilai standar error. Cara kedua dulu nih, skewness 0,018, minusnya nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa, 0,018. Standar errornya 0,337. Nah, ini dibagi nilai skewness, dibagi standar errornya, baginya pakai kalkulator manual baginya. Kalau nilainya di bawah 2 berarti normal. Ya. Kita bagi, kita hitung. Ya. Kalkulator ya, kalkulator. 0,018 dibagi 0,337. Ketemunya 0,053. Berarti jauh di bawah 2 kan, 0,053. Berarti kesimpulannya normal. Dengan cara skewness, kesimpulannya berat bayi normal. Sekarang cara ketiga dengan uji Kolmogorov. Ini ujinya di bawah ada uji Kolmogorov, tulisannya Kolmogorov. Kita langsung ke bagian SIG. SIG inilah p-value. Seperti tadi, di SPSS tidak ada tulisan p-value, adanya SIG. Nah, SIG ini sebagai p-value-nya. Nah, di sini 0,09. Berarti di atas 0,05 kan, 0,09 kan di atas 0,05. Sesuai ketentuan tadi, kalau di atas 0,05 kan normal. Berarti ini berat bayi distribusinya normal ya, dari uji Kolmogorov juga menimbulkan normal distribusi darahnya. Jadi kita sudah menguji berat bayi dengan 3 cara, ternyata tiga-tiganya konsisten ya. Nah, dengan grafik nih, dengan grafik, ini normal kayak piramid. Kemudian dengan skewness dibagi standar juga normal tadi, nilainya di bawah 2 kan, 0,053 tadi. Kemudian dari uji Kolmogorov juga normal, karena p-value-nya di atas 0,05. Jadi kesimpulannya ketiga cara normal. Berat bayi berarti distribusi data yang normal. Nanti kalau kita uji variabel lain, seringkali tidak sama hasilnya, ketiga cara itu tidak sama hasilnya. Kalau tidak sama, berarti kita gunakan utamanya yang sering digunakan untuk melihat kenormalan data itu nilai skewness dibagi standar error itu biasanya dipakai ya. Yang paling umum dipakai, yang paling stabil nilainya
yaitu skewness dibagi standar error. Kalau kita mau mencari kenormalan, pakai aja skewness bagi standar error itu aja. Ada juga aliran yang menyebutkan kalau salah satu dari tiga ini normal, maka disimpulkan datanya normal. Ya. Aliran kedua, ya. Kalau aliran yang pertama tadi, udah gunakannya skewness dan standar error kalau akan melihat kenormalan data. Ya. Kalau saya anjurkan untuk melihat kenormalan data, ya gunakan skewness dibagi standar error saja ya untuk melihat kenormalan. Oke, itulah cara mengetahui kenormalan data ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk uji statistik ya, jenis-jenis uji statistik ya. Tadi deteksi ini sudah kita lakukan ya, cara melihat kenormalan sudah. Nah, sekarang jenis-jenis uji statistik bivariat apa saja? Yang pertama, kalau kita melakukan uji bivariat, ya, bivariat itu kan melihat perbedaan, sama aja melihat hubungan, ya. Adanya perbedaan juga kan adanya hubungan. Misal ingin menguji perbedaan berat bayi antara ibu yang pikiran tinggi dengan pikiran rendah. Itu artinya sama aja kita ingin mengetahui hubungan antara pendidikan ibu dengan berat bayi. Nah, dalam uji bivariat nanti, jenis variabel yang dihubungkan akan menentukan uji statistik yang akan digunakan. Ya. Yang pertama, bivariat kan dua variabel. Kalau kita menghubungkan numerik dengan kategorinya dua kelompok, ujinya uji T independen dan uji T dependen. Misalnya, tekanan darah dengan jenis kelamin, tekanan darah sistolik numerik, jenis kelamin kategori dua kelompok, itu ujinya uji T ya. Nah, nanti uji T itu ada dua, uji T independen dan uji T dependen atau pair. Nanti ada penjelasan untuk setelah ini ya. Kemudian numerik dengan kategori, tapi kategorinya lebih dari dua kelompok, ujinya ANOVA. Misalnya, numeriknya berat badan bayi, kategorinya pendidikan ibu. Berat bayi, numerik dihubungkan dengan pendidikan ibu. Pendidikan kan kategorinya lebih dari dua, kan? 4 kan, SD, SMP, SMA, buah tinggi kan lebih dari dua. Ujinya bukan uji T lagi, ujinya ANOVA lagi. Kemudian kategori, misalnya pendidikan dengan kanker paru atau merokok dengan kanker paru, merokok, ya tidak kanker paru, ya tidak kategori itu ujinya Chi-square atau Chi-kuadrat. Ini yang sering dipakai di FKM nanti ya. Skripsi kebanyakan Chi-square ujinya, karena variabel yang dihubungkan kategori. Kemudian yang ketiga, numerik dengan numerik, misalnya berat badan ibu dengan kadar kolesterol. Berat badan ibu numerik, kadar kolesterol juga numerik, ujinya korelasi. Oke, itu kira-kira beberapa uji yang akan kita bahas nanti ya. Yang hari ini kita akan bahas yang uji T dulu ini ya. Nah, analisis hubungan numerik dengan kategori ya. Kategorinya khususnya dua kelompok, yaitu uji T. Jadi uji T ini untuk numerik, hubungan numerik dengan kategorinya harus dua kelompok. Nah, tujuannya untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok, perbedaan rata-rata di sini ya, antara dua kelompok. Atau tujuannya untuk mengetahui hubungan variabel numerik dengan variabel kategori. Kita beda khususnya dua kelompok. Jadi uji T ini bila kategorinya isinya harus dua kelompok atau dua nilai ya. Misal kategori yang dua nilai itu seks. Seks itu kan dua kelompok kan pria wanita.
Umur, kalau isinya kelompok tua muda, berarti 2 kelompok juga. Kinerja, baik buruk, 2 kelompok. Bisa juga 2 kelompoknya bentuknya seperti ini, pre dan post test. Pre-test dan post-test itu 2 kelompok juga, tapi nanti jenisnya bentuknya yang dependen itu namanya. Ya, contoh pertama misalnya analisis hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Apakah ada perbedaan rata-rata tekanan darah antara pria dan wanita? Nah, ini antara pria dan wanita itu 2 kelompok yang independen namanya, orangnya beda itu independen. Contoh kedua, analisis hubungan pengaruh diet dengan berat badan. Apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah diet? Di sini ada sebelum dan sesudah ini 2 kelompok juga yang kita sebut pre-test dan post-test, tapi 2 kelompoknya itu orangnya sama. Berarti ini nanti namanya dependen atau pair. Nah, atas 2 contoh ini, maka uji T nanti ada 2 jenis nih. Ya, uji T independen untuk kasus pertama, yang kasus kedua uji T dependen. Atau pair ya, pair. Nah, ini sekarang kita akan bahas satu persatu. Jadi uji T ada 2 jenis, uji T independen dan uji T dependen atau pair atau berpasangan. Sekarang kita bahas dulu uji T independen. Ciri 2 kelompok atau 2 sampel independen itu apa? Cirinya kalau 2 kelompok atau sampel itu respondennya berbeda, orangnya berbeda. Antara kelompok 1, kelompok 2, orangnya beda, itu independen. Nah, misal ingin mengetahui hubungan tempat tinggal dengan tekanan darah. Apakah ada beda? Ini termasuk yang independen. Orangnya beda kan, orang kata sendiri, orang bisa sendiri. Itulah uji T independen digunakan ya, kalau 2 kelompok yang dibalikkan, respondennya berbeda. Nah, uji T independen itu dibagi 2. Uji T independen varian sama dan uji T independen varian berbeda. Nah, sebelum lanjut, syarat uji T independen itu datanya normal ya, distribusi normal. Tapi kalau nanti misalnya nggak normal, uji yang digunakan uji non-parametrik Mann-Whitney ya. Jadi uji Mann-Whitney itu uji 2 kelompok independen karena distribusi datanya tidak normal. Kalau normal, ujinya uji T independen ya, uji T independen. Umumnya data normal ya. Umumnya data normal, maka yang sering itu uji T independen. Oke, kembali ke uji T independen ya. Uji T independen itu ada 2 jenis. Ada uji T independen varian sama, ada uji T independen varian berbeda. Untuk membedakan gimana caranya? Untuk membedakan kita uji dulu variannya. Kalau variannya setelah itu diuji kesimpulannya varian sama, menggunakan uji T independen varian sama. Kalau setelah diuji variannya ternyata berbeda, maka uji T independen varian berbeda yang digunakan. Jadi, angka uji T independen ini sebetulnya ada 2 uji. Ada 2 proses uji nanti dalam uji T independen. Pertama, menguji dulu variannya sama atau tidak pakai Levene test. Levene test ini uji varian. Nanti uji Levene test ini kan keluar p-value. Bila p-value-nya itu kurang dari 0,05 atau sama dengan, maka disimpulkan varian berbeda. Sebaliknya kalau p-value-nya di atas 0,05 disimpulkan varian sama. Itu ya, tuh. Oke. Yang kedua, ujinya sendiri uji T independen.
Jadi uji independen itu nanti dilakukan setelah uji varian. Kalau hasil uji variannya misalnya varian berbeda, maka uji independen varian berbeda. Kalau hasil uji variannya itu variannya sama, maka uji independen yang digunakan uji independen varian sama. Jadi uji independen tidak bisa langsung uji, tergantung uji pendahuluan dulu uji varian ini. Ya. Nanti uji independen juga keputusannya sama. Kalau p-value di bawah 0,5 maka disimpulkan ada perbedaan yang signifikan. Kalau p-value di atas 0,5 berarti tidak ada perbedaan signifikan. Nah, sebelum kita masuk ke uji independen, sekarang kita mau praktek dulu ya. Praktek dulu untuk uji independen ya, uji independen. Nah, ini dari uji kuesioner sebetulnya ini kita selalu menggunakan buku biru analisis data pada bidang kesehatan ya. Kalau waktu input data, kemudian transformasi data, kan sudah juga menggunakan uji biru ya. Nah, sekarang untuk uji independen ini di buku analisis data di halaman 114 ya, di halaman 114 itu kita lakukan uji independen ya. Halaman 114 di buku analisis data biru ya. Nah, di sini di halaman 114 itu kasus uji independen akan menghubungkan data dari ASI yang ada di ASI yang kita pakai nanti ASI itu menghubungkan ASI eksklusif kategori yang 2 kelompok, kemudian dihubungkan dengan berat bayi ya, dengan HB1 sebentar. Jadi kita kembali ke data ASI. Nah, pakai data ASI ini ya, data ASI. Nah, kita akan menghubungkan nih yang kategorinya eksklusif, kita pakai ini eksklusif. Nah, numeriknya HB1 itu numeriknya. HB1 numeriknya, eksklusifnya itu kategori 2 kelompok yang independen. Antara yang eksklusif dan tidak eksklusif kan orangnya beda, makanya ini independen. Jadi kita ingin tahu apakah ada perbedaan rata-rata berat bayi HB, rata-rata kadar HB antara yang ASI eksklusif dengan yang tidak eksklusif. HB1 untuk contoh ini numeriknya yang akan kita uji, eksklusif kategori 2 kelompok, 0 dan 1. Oke, sekarang perintahnya ya, kita mulai ya, perintah uji independen. Di dalam perintah uji independen nanti di dalamnya ada uji varian nanti ada varian. Jadi perintahnya 1, tapi di dalamnya ada uji varian dan ada uji independen ya. Analyze, compare mean, independent stability test perintahnya nih. Analyze, compare mean, independent stability test. Oke. Nah. Kemudian ada aturan, ya. Ada aturan di sini.
ada kotak tes variabel, ada kotak grouping variabel, kelihatan ya di layar ya. Kotak tes variabel aturannya diisi variabel numerik, diisi variabel yang akan diuji, itu kotak tes variabel. Dalam hal ini kita akan menghubungkan hasil eksklusif, ya tidak, kategori HP1 numeriknya yang akan kita uji. Berarti di tes variabel diisi HP1. Sesuai soal nih HP1. Grouping variabel diisi variabel kategori dua kelompok tadi. Dalam hal ini ASI eksklusif, ya, eksklusif masukkan ke ini. Nah, setelah masuk ada tanda-tanya dua. Tanda-tanya ini minta codingnya berapa dan berapa eksklusif ini. Kita tahu eksklusif itu kan codingnya 0 dan 1 ya, 0 tidak eksklusif, 1 ya eksklusif. Nah, minta di sini tulis 01. Sesuai dengan codingnya. Nah, cara menuliskan 01 lewat define group. Define group diklik. Nah, grup 1 diisi 0, grup 2 diisi 1. Seandainya nanti ada contoh lain, kasus lain, kode datanya 1, 2, berarti di sini grup 1 diisi 1, grup 2 diisi 2. Jadi ini sesuai codingnya ya, kata codingnya. Ya. Oke, baik itu continue. Itu continue. Nah, 01 kan sudah masuk di sini. Kemudian kita langsung oke. Kita oke. Kita oke ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, bisa lihat. Pertama, deskriptifnya dulu, yang tidak eksklusif, N-nya 24, rata-rata habisnya 10,42, standar biasanya 1,47. Itu yang tidak eksklusif. Sedangkan ibu yang eksklusif, itu N-nya 26, rata-ratanya 10,27, standar biasanya 1,32. Nah, di sini kita akan lihat apakah ini signifikan atau tidak perbedaannya. Kalau lihat perbedaannya sih kecil ya, 10,4 dengan 10,2 kan kecil bedanya. Apakah ini signifikan secara statistik atau tidak signifikan? Kita mau melihat uji T independennya p-value-nya. Tapi seperti tadi, uji T independen itu kan ada langkah sebelumnya, yaitu uji varian dulu. Nah, kita sekarang lihat dulu uji varian p-value-nya berapa. Di mana uji varian? Di sebelah kiri ini. Nah, ini. Ada Leibniz test. Leibniz test ini. Equality of varian. Nah, di sini ada SIG ya. Di sini SIG uji varian ya, bukan SIG uji T ya. Nah, ternyata p-value-nya ini di atas 0,05 ini, 0,790. Nah, sesuai dengan ketentuan, kalau p-value uji variannya itu di atas 0,05, seperti ini ya, ini kalau di atas 0,05 berarti varian sama. Nah, jadi kita bisa simpulkan ini varian sama, karena p-value-nya di atas 0,05. P-value Leibniz ya. Nah, sekarang kita mau melihat uji T independennya. Nah, tadi di awal dalam penjelasan uji T independen ada dua, uji T independen varian sama, uji T independen varian berbeda. Yang mana itu di SPSS outputnya, yang atas ini, kan uji T, ini kan kelompok uji T ada atas ini. Atas ini uji T independen varian sama, nilainya uji T independen varian sama pada atas.
Baris bawah ini miliknya uji T independen varian berbeda. Nah, tahunya gimana? Sebelah kiri ada penjelasan equal varian not assumed. Nah, ini berarti varian berbeda. Nah, jadi ini ada p-value-nya 2. Ini p-value untuk varian sama atas. Ini uji T independen varian beda. Ini uji T independen varian sama, ini varian beda. Ini nilai T-nya ya, T-nya. Atas dasar kesimpulan tadi, ini kan varian sama. Berarti kita menggunakan uji T independen varian sama yang atas ini. Oleh karena itu, p-value-nya 0,717 ini. P-value-nya 0,717. Nah, dengan demikian, p-value-nya kan uji T-nya di atas 0,05 kan, berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata kadar HB antara HB yang eksklusif dengan itu yang tidak eksklusif. Ya. Tidak ada perbedaan. Nah, sekarang kalau nanti akan menyajikan di skripsi, kalau kita punya uji independen seperti apa, nah ini penyajian di skripsinya seperti ini ya nanti ya, penyajian untuk uji T independen. Nah, misalnya ini kita bicara skripsi, univariatnya sudah selesai, ini univariat. Nah, sekarang univariat hubungan dengan eksklusif dengan kadar HB. Nah, ini tabelnya seperti ini, ya pura-puranya ini tentunya ini kan kosong dulu ya, nih kosong dulu ini. Jadi tidak ada data, kita baru buat kerangka dulu kan, baru kerangka dulu. Nah, kemudian nanti kita isikan angka-angka ini dari SPSS ya, SPSS. Nah, supaya lebih dekat kita copy output yang deskriptif dulu ini di copy biasa boleh, copy spesial boleh, didekatkan saja supaya kita lebih mudah mengisikan datanya. Nah, ini untuk tidak eksklusif rata-ratanya 10,42. Ya, kita klik ini 10,42. Sedangkan yang eksklusif 10,27 atau 28. Kemudian standar deviasinya 1,47 yang ini ya. 47, sorry. Ini 1,47. Kemudian yang eksklusif 1,32. Kemudian N-nya 24. Kemudian 26. 24, 26 ini. Nah, untuk keperluan mengisi tabel sudah selesai output ini. Seperti biasa, kita delete tabel. Nah, terus tinggal p-value kan, p-value-nya kita lihat tadi ya, ini dari output. Ini kan 0,717 ya, 0,717. Jangan keliru ya, kalau 0,719 salah ya, bocor 0,717 karena uji T independen varian sama. 0,717, kita tulis aja di sini 0,717. Nah, inilah penyajian di laporan skripsi kalau nanti ada uji T independen. Seperti
seperti ini contohnya. Kemudian seperti biasa di bawahnya ada narasi. Menurut tabel 55 terlihat bahwa pada ibu yang menyusui bayinya tidak eksklusif, yang menyusuinya tidak eksklusif, rata-rata kadar HB adalah 10,42 gram per persen dengan standar deviasi atau variasi 1,47 gram per persen. Sedangkan pada ibu yang menyusui bayinya eksklusif, rata-rata HB-nya 10,28 atau 27 gram per persen dengan variasi 1,32 gram per persen. Oke, setelah itu kita akan uji statistiknya P value 0,717. Hasil uji statistik dihasilkan P value 0,717, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar HB antara ibu yang menyusui eksklusif dengan yang menyusui tidak eksklusif. Dengan kata lain, tidak ada hubungan yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan kadar HB. Ya, Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ini untuk uji T independen seperti ini ya, penyajiannya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas untuk uji T yang dependen ya, uji T dependen. Uji T dependen. Jadi uji T dependen atau PER ini sudah ganti layarnya ya. Untuk yang PPT sudah ganti. Sudah, Pak. Baik. Kedua, uji T dependen atau PER atau berpasangan. Dua kelompok atau dua sampel yang responnya sama dan diukur dua kali, pre dan post test. Misalnya, apakah ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum diet dan sesudah diet. Syarat atau asumsi uji T dependen, distribusi datanya normal. Kalau tidak normal, uji Wilcoxon. Nah, sebelum ini saya kira mungkin kita akan coba yang tadi ya. Uji T independen itu kalau syaratnya kan normal. Kita kembali lagi dulu ya. Ini kan normal ya uji T independen. Kalau nggak normal kan uji Mann-Whitney. Sekarang kita proses ya, uji Mann-Whitney dulu ya. Jadi uji T independen kita tunda sebentar ya. Kita akan menuntaskan uji T independen. Tapi kalau tidak normal kan uji Wilcoxon. Kita akan lakukan dulu uji Wilcoxon dengan data yang sama tadi ya. Uji Mann-Whitney ya, Mann-Whitney. Oke, sekarang kita akan uji Mann-Whitney ya. Analyze non-parametric test, legacy, two independent sample. Dua independent sample kan, dua kelompok maksudnya dua kelompok independent sample. Ya, jadi ini kita akan mengolah dengan uji Mann-Whitney ya. Kalau distribusi tidak normal, maka uji Mann-Whitney. Kalau yang sekarang ini HB kan normal ya, berarti ujinya yang benar uji T independen. Ini untuk contoh aja, misalnya ada yang distribusi tidak normal, ujinya Mann-Whitney. Ini contoh di NSS uji Mann-Whitney. Oke, kita klik ya. Nah, hampir sama perintahnya, tes variabel, masukkan variabel numeriknya yang akan kita tes,
KB1 berarti grup yang variabel diisi kategorinya menyusui ya, harus menyusui. Kemudian untuk define grupnya diisi yang 01 kan tadi kan, diklik ya supaya tanda-tandanya hilang, diklik ya. Grup 1 diisi 0, grup 2 diisi 1 sesuai coding datanya ya. Terus continue. Oke, perintahnya itu ya. Tahan dulu kalau ada yang tersesat. Oke, sudah kita, oke. Nah, ini hasil main Whitney memang ranking, rata-rata ranking, kita eksklusif rata-rata rankingnya 25,7, eksklusif rata-rata rankingnya 25,25. Dan parametrik itu terkenalnya menjelaskannya dengan ranking ya, rata-rata ranking. Nah, jadi nanti kalau kita menggunakan non parametrik yang dipakai p-value-nya aja misalnya ya, untuk perbandingan angkanya sebaiknya rata-rata biasa kayak tadi aja sama standar deviasi. Hanya mungkin p-value-nya ada catatan pakai Whitney. Nah, ini p-value-nya yang paling bawah itu asymptotic tutil itu p-value untuk main Whitney 0,899. Berarti secara kesimpulan sama kan? Tidak ada perbedaan kan? Tidak ada perbedaan rata-rata KKB antara yang eksklusif dengan tidak eksklusif ya. Karena ini juga di atas 0,25. Memang hasilnya hampir sama, tidak jauh beda. Tadi kan 0,719, ini 0,899, ya beda dikit ya, lebih tinggi. Itu untuk uji main Whitney ya. Baik, nah sekarang untuk uji T dependen tadi. Nah, uji T dependen syaratnya normal, kalau nggak normal Wilcoxon. Nah, jadi kita akan uji. Jadi ini ada pre dan post test ya, proses yang akan diuji sebelum dan sesudah itu kan berpasangan. Jadi dikatakan berpasangan atau dependen kalau orangnya sama diukur 2 kali, pre-test dan post test biasanya, atau sebelum dan sesudah ada intervensi. Itu ujinya uji T dependen atau uji T pair. Nah, sebelum kita masuk ke contoh uji T dependen, ini ada simulasi dikit. Untuk uji T itu kapan uji T independen digunakan? Nih, misalnya kalau kita punya data seperti ini, uji T independennya Recording stopped. sek dengan berat badan. Sek dengan berat badan, uji T independen karena seknya 2 kelompok yang independen, berat badan kembali. Contoh kedua, sek dengan umur. Sek dengan umur numerik, sek kategori 2 kelompok yang independen. Contoh lagi, BB1, berat badan 1 dengan umur numerik BB1 kategori 2 kelompok. Ini kan 2 kelompok kan, di bawah 60 dan di atas 60. Berarti ini uji T independen. Sekarang uji T independennya ini pengetahuan 1, pengetahuan 2. Pengetahuan 1 itu sama aja pretest, pengetahuan 2 itu post test. Jadi pretest sebelum penyuluhan, post test setelah penyuluhan, pengetahuannya kan bisa berubah. Ini uji T independen ya, uji T independen. Oke, sekarang kita mau contohkan untuk uji T yang independen, yaitu halaman di buku
117 ya. Oleh 117 ya. Nomor 118 itu UJT independen. Di sini kita pakai data hasil akan kita uji HB1, HB2. HB1, HB2 ini ibaratnya pretest, ini pretest, ini post-test. Ya, kalau kita bicara HB, ini intervensinya tablet besi. Jadi dengan diberi tablet besi, harapannya HB-nya meningkat ya. HB1 ini habis sebelum diberi tablet besi, ibu hamil. HB2 setelah beberapa bulan minum tablet besi, HB-nya diukur lagi. Apakah ada perbedaan antara sebelum minum tablet besi dan sesudah minum tablet besi ya. Atau tablet FE ya. Ini namanya dependent kan, orangnya sama diukur 2 kali pretest dan post-test. Oke, kita mulai ya perintahnya. Analyze, compare mean, kemudian pair, perintahnya pair sample test ini, pair sample test. Nah, ini masukkan variable pre dan post testnya. Berarti HB1 ini pretest kan, masukkan HB1 masuk, terus HB2 masuk ya, HB2. Jadi HB1 dan HB2 masuk. Oke, kalau sudah tinggal oke. Kita klik oke. Nah, ini hasilnya. Terlihat bahwa rata-rata HB sebelum minum tablet besi tes ya 10,36, observasi 1,8. Setelah post test, HB-nya 10,86, kemudian standar deviasi 1,5 ini. Nah, sekarang apakah penaikan perbedaan HB ini antara pre dan post test signifikan atau tidak? Kita cari p-value UJT independen. Nah, hati-hati di sini ada sig p-value, tapi ini bukan untuk UJT independen. Ini korelasi, bukan ini ya. P-value-nya untuk UJT pair sample test di paling kanan. Nah, ini p-value-nya untuk UJT independen. Di sini terlihat sangat kecil kan, 0,001, berarti ini di bawah 0,5, artinya ada perbedaan yang signifikan kadar HB antara sebelum dan sesudah pemberian tablet FE. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Oke, sekarang penyajiannya di skripsi, nanti penyajian tabel dan interpretasinya seperti ini ya, min dengan SD dan p-value yang disampaikan ya. Nah, ini penyajiannya di skripsi. Nah, ini. Nah, jadi ada sebelum dan sesudah pretest dan post-test, ini rata-rata HB-nya tadi, ini standar deviasi, ini p-value dan ini M-nya. Kita copy ke sini ya, outputnya tadi saya lihat. Jadi kita klik, copy, kemudian kita pindah ke sini. Nah,
kita masukkan nilai ini ya, kadar HB pertama kan sebelum, kedua kan sesudah post test, ini prioritas post test. Prioritas 10,35 dari sini nih, 10,35 dibulatkan. Post testnya 10,8 dari sini masuk, 10,6 masuk di sini. Standar deviasi 1,38 dari sini masuk ke sini. Kemudian 105 masuk 6, 106 masuk sini. Nah, N-nya 50 ya, N-nya 50. Nah, standar error-nya gak usah dipakai ya, ini aja. P-value-nya 001 dari output tali yang paling kanan. Nah, setelah angka delete tabel ya, kita delete ya. Delete tabel. Nah, ini 001 dari sini ya, tadi juga ya. Nah, dari sini nih. 001 dari sini. 001. Oke, setelah itu seperti biasa dinarasikan berdasarkan tabel 56 terlihat bahwa sebelum diberi tabel HB, rata-rata HB-nya Ibu ambil adalah 10,35 gram persen ini dengan variasi atau standar deviasi. Jadi bisa ditulis standar deviasi atau variasi sama aja ya. 1,38%. Setelah diberikan tabel tadi, rata-rata HB-nya meningkat menjadi 10,86 dengan variasi 1,6. Dengan demikian, setelah diberikan tabel HB, kadar HB-nya naik sebesar 0,5. Dari mana 0,5? 10,8, 6 dikurangi 10,35, ini kan 0,5. Hasil uji statistik diperoleh p-value 0,01, artinya secara statistik ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar HB antara sebelum dan sesudah diberi tabel HB. Atau dengan kata lain, secara statistik ada pengaruh yang signifikan pemberian tabel HB dengan kenaikan kadar HB. Jadi dalam mengartikan p-value langsung ada perbedaan atau tidak ada perbedaan ya. Kalau ditolak, kalau kagak ditolak nggak usah ditulis di deskripsi. Kalau ditolak, kalau kagak ditolak itu kan waktu kuliah ya, nggak bisa. Tapi dalam deskripsi yang ditulis langsung kesimpulannya ya. Itu ya. Nah ini kalau ujinya T dependent ya, uji T dependent. Sekarang kalau tidak normal kan uji Wilcoxon ya. Kita akan proses uji Wilcoxon. Nah sebelum kita masuk uji Wilcoxon ini ada tugas ya, tugas halaman 101 dan 120 ya di buku analisis data ya. Itu dikerjakan kelompok, nanti diatur kelompoknya. Satu kelompok mungkin 5 ya, 5 orang ya. Maka kerjakan masing-masing kelompok sama ya yang dikerjakan ya. Dikerjakan di Word ya. Yang dikerjakan nanti penyajian seperti ini dan interpretasi, narasi, dan di bawahnya output dari SPSS-nya. Gitu ya. Jadi yang disajikan, yang dijawab nanti penyajian dengan tabel seperti ini. Saya ya kalau nanti uji dependent seperti ini ya. Nah, kemudian ini narasinya, ya. Kemudian bawahnya outputnya ya. Ini tugasnya dari univariat ya, univariat individivariat. Dari ini. Jadi sekarang kita mau ke SPSS untuk Wilcoxon ya, uji Wilcoxon. Analyze ya. Analyze. Non-parametric test, legacy. Nah, ini berarti two related sample sekarang. Two related itu sama aja berpasangan ya, sama dengan dependent. Jadi bahasanya ada pair, ada related, ada dependent itu sama aja.
Oke, kita klik, masukkan HB1, HB2. Ya, HB1 masukkan, klik, HB1 ya, sorry. HB1, masukkan, HB2 masukkan. Nah ini sudah Wilcoxonnya sudah dicontreng nih, sudah dikasih rumput sendiri, jadi kita tinggal oke aja. Ini dari sononya aja Wilcoxon ya, kita oke aja. Nah ini tampilan Wilcoxon Science Range. Nah ini main ranking lagi ya, ranking, negatif ranking, positif ranking ini. Sehingga dalam aplikasinya nanti yang penting V-value-nya, ini V-value-nya untuk Wilcoxon, sim tutil 0,01. Ya, 0,001. Nah, itu berarti sama ya. V-value uji T dependen dengan uji Wilcoxon sama nih, 0,01. Oke, baik. Untuk kali ini sampai di sini ya, uji T kita, karena waktunya sudah malam ya, habis waktunya, jadi hari ini sampai di sini uji T. Nanti ada tugas tadi, nanti diatur aja pokoknya. Nanti tugasnya kirim ke Sipen masing-masing grup, kemudian dari Sipen, dari Asdos, baru ke saya di email ya. Tugasnya dengan Word ya, Word kitabnya, karena masih Word. Penyajian, interpretasi, dan outputnya di copy ke Word-nya. Baik, sampai di sini sebelum kita akhiri ada pertanyaan. Sebentar, Prof, untuk deadline pengumpulannya, Prof. Ya, berarti sehari sebelum kuliah untuk yang Senin berarti sebelum Minggu, kalau yang Rabu Selasa gitu ya. Baik, Prof. Baik. Ada lagi? Sudah jelas ya, kalau sudah kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Nah,